Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang IPA ya, membahas tentang proses daur air dan dampak terhadap lingkungan ya. Sudah dibuka masing-masing bukunya ya. Oke, aku akan menjelaskan sedikit di sini ya tentang proses daur air dan dampak terhadap lingkungan ya. Jadi di sini ada yang tahu tidak proses daur air di sini, ada yang tahu tidak? Tidak ya. Jadi ibu akan menjelaskan apa sih itu proses daur air. Jadi di sini belum ada yang tahu ya. Oke. Jadi daur air itu adalah siklus ya. Siklus dimana nanti akan dijelaskan air sampai terjadinya hujan, sampai terserap di dalam bumi, sampai menjadi air yang mengalir ya kan? Dan juga air yang digunakan untuk kita sehari-hari itu ya. Nah, prosesnya ini akan sedikit panjang ya. Jadi tidak tiba-tiba ada hujan turun, itu tidak ya. Jadi kalian itu harus tahu, kalau ditanya nanti sama temannya yang lain, apa itu ya kan, apa itu daur air dan bagaimana proses terjadinya hujan ya kan. Jadi air ini, tahap daur air itu ada berapa? Ada yang tahu? Belum ya? Ada 6 tahapan. Kenapa? Oke. Yang pertama evaporasi. Evaporasi itu apa? Penguapan. Kalau ditanya, bisa nggak? Apa itu penguapan? Tahu nggak? Tidak ya. Yang pertama penguapan, nanti ibu jelaskan satu-satu. Yang pertama penguapan, yang kedua itu transpirasi. Yang ketiga kondensasi. Jadi evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan run. Apa itu run? Run off. Tidak ada yang tahu ya? Baik, saya jelaskan satu-satu. Infiltrasi dan untuk evaporasi itu proses penguapan air dari laut, sungai, danau, dan permukaan lainnya menguap karena panas matahari lalu menjadi segala sesuatu yang panas itu akan menguap, terutama air ya. Dan untuk yang kedua transpirasi itu apa? Tumbuhan yang mengeluarkan uap air melalui daun ya. Jadi tumbuhan juga mengeluarkan dari mana? Dari daunnya ya. Yang menambah jumlah uap air di udara. Nah, kondensasi, pengembunan. Nah, pengembunan di sini ada yang tahu nggak pengembunan itu apa? Seperti ini tadi menguap mengembun ya. Kalau pagi-pagi itu pasti ada. Oke, ada embun ya. Apa itu? Pengembunan. Uap air naik ke udara. Uap air naik ke udara dingin dan berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Makanya kalau pagi itu selalu ada embun ya. Terlihatnya apa? Tidak jelas ya. Karena itu sekumpulan benar. Seperti yaitu yang namanya embun itu kabut ya. Kabut tebal, dan sehingga terkadang kita melihat itu tidak bisa ditembus dengan cahaya. Kalian lihat motor atau
mobil yang lampunya itu warnanya putih. Mereka ya, kalau sedang dikendarai manusia, jadi kalau lampu putih itu tidak tembus, takutnya itu tidak tembus terkena apa lampu cahaya putih, tidak tembus. Makanya kenapa kendaraan itu lampunya warnanya kuning, karena kalau kuning itu tembus. Seperti itu ya. Bisa membedakan ya, kenapa kok kendaraan itu pasti lampunya itu kuning. Nah, ini pengembangan. Untuk yang keempat, presipitasi atau hujan. Nah, terjadinya hujan itu banyak proses, tidak tiba-tiba jatuh. Di sini hujan terjadi karena awan menjadi berat dan turun ke bumi. Airnya tadi ya, dan awannya yang jatuh ke bumi itu hujan. Jadi dalam bentuk hujan salju atau hujan es ya. Jadi itu berat. Kenapa bahagia? Hari ini bahagia? Bahagia. Harus selalu semangat dan bahagia. Tapi kalau menjelaskan, tolong diperhatikan dan jangan mainan. Oke. Untuk selanjutnya ada infiltrasi dan perkolasi. Sebagian air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air tanah apa itu? Sumur. Ya? Iya, air tanah itu sumur yang bisa digunakan sehari-hari, ya kan? Digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa namanya? Untuk apa? Mandi, mencuci baju, ya kan? Oke. Dan yang keenam adalah atau aliran permukaan. Sebagian air mengalir di permukaan menuju sungai, danau atau laut, lalu kembali menguap dan memulai daur ulang. Mengalir ya. Jadi yang terakhir itu dia itu mengalir di permukaan seperti sungai, danau. Karena dia itu mengalami penguapan, jadi naik lagi ke atas menjadi awan. Awan menjadi berat, lalu turunlah hujan. Hujan itu bisa berbentuk es, salju dan air. Seperti itu ya. Dampaknya ada yang tahu? Dampak terhadap lingkungan jika daur air terganggu. Jika daur air terganggu, bisa muncul berbagai masalah lingkungan. Antara lain, yang kedua kekeringan, yang ketiga erosi atau longsor, dan yang keempat kekurangan air bersih. Ya. Nah, upaya menjaga keseimbangan daur air itu bagaimana, Nak? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Tidak? Oke, jelaskan di sini. Menanam pohon dan menjaga hutan agar air tetap baik. Jadi hutan itu ditanami pohon ya, supaya tidak terjadi longsor atau erosi. Tidak membuang sampah sembarangan, ya, terutama ke sungai akan menyebabkan banjir. Terus membuat lubang diropori atau sumur resapan, ya, supaya bisa meresap
ya. Kalau tidak meresap itu juga bisa menyebabkan banjir seperti di kota-kota itu kan karena datanya itu kebanyakan itu sudah tidak ada celah tanah, semua dibangun atau sungai, ya. Semua bangunan itu sudah maju, jadi air bingung untuk meresap ke dalam tanah, sehingga kan selalu terjadi banjir kalau hujannya deras banget kalau kota itu ya. Terus yang terakhir, menghemat penggunaan air secukupnya saja. Kalau mandi tidak bergayur, tidak mandi bebek, mandinya bersih, airnya cukup ya. Jadi di sini sudah masuk belum terjadinya air tadi? Apa aja ya? Apa aja sih daur air itu prosesnya tadi? Yang pertama evaporasi penguapan. Yang kedua transpirasi. Yang ketiga kondensasi. Kondensasi atau pengembun. Nah, ingat-ingat ya, kondensasi itu pengembun. Nah, ya. Yang keempat, presipitasi atau hujan. Yang kelima, infiltrasi dan perkolasi. Dan yang keenam, runoff atau aliran terbuka sungai, danau dan sebagainya. Oke, di sini cukup jelas? Jelas? Oke, baik. Sekarang belajar di sini ada pertanyaan ya. Bagi yang bisa menjawab akan ada apresiasinya, oke? Oke. Konsentrasi baik-baik, oke? Konsentrasi baik-baik. Ada berapa tahapan daur air tadi? Satu aja. Tadi yang pertama jawab 6 siapa ya? Tadi jawab 10 siapa sih? Oke, gak apa-apa. Terus pengembunan itu tadi apa? Nama lain pengembunan? Apa? Ya. Koin. Oke. Kalau run off tadi apa? Run off, air permukaan, ya. Oke. Dampaknya apa aja sih tadi? Oke, terus. Terus. Erosi. Terus. Sudah ya? Cepat ya? Baik, terima kasih ya karena sudah menjawab. Saya akhiri anak-anak. Untuk PR nanti ada mungkin ya, bisa dijelaskan kembali, nanti ada diagram-diagramnya, diagram proses terjadinya hujan juga ya. Saya akhiri pelajaran hari ini, semoga selalu semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.